53. Saya Ismamelia Agustin dengan NIM 11241054. Saya Devita Aulia dengan NIM 11241065. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung keseimbangan pasar dan break even point atau BEP sebelum dan sesudah penurunan harganya. Yuk kita mulai. Halo, saya Devita Aulia. Di sini saya akan membahas soal nomor 1 yang di mana soalnya adalah sebuah perusahaan menjual produk minuman herbal. Dari hasil riset pasar ditentukan fungsi permintaan terhadap produk tersebut adalah QD sama dengan 200 diambil 3P. Fungsi penawaran terhadap produk tersebut adalah QS sama dengan 20 ditambah 2P. Lalu di sini saya akan hitung harga dan jumlah barang sebelum permintaan berubah. QD sama dengan QS, 200 diambil 3P sama dengan 20 ditambah 2P. 220 sama dengan 5P. P sama dengan 220 dibagi 5. P sama dengan 44. Harga keseimbangan QD sama dengan 200 diambil 3P. QD sama dengan 200 diambil 3 dikali 44 sama dengan 200 diambil 132 sama dengan 68 kuantitas keseimbangan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban nomor 1, yaitu ada jawaban dari harga keseimbangan. Biar aku jelaskan, rumusnya itu QD sama dengan QS. QD-nya itu 240 dikurang 3P sama dengan 20 ditambah 2P. 260 sama dengan 5P, lalu P sama dengan 260 dibagi 5 sama dengan hasilnya adalah 52. Dan 52 itu adalah harga keseimbangan. Yang kedua, QD sama dengan 240 dikurang 3P sama dengan 240 dikurang 3,52, 240 dikurang 156. Hasilnya adalah 84. Kuantitas keseimbangan hasilnya adalah 84. Oke, selanjutnya di sini ada grafik keseimbangan pasar sebelum promosi. Di sini ada sumbu Y atau sumbu P yang dimana ini adalah sumbu harga keseimbangan. Di sini ada sumbu X atau sumbu Q yang dimana ini adalah kuantitas keseimbangan. Oke, di sini ada titik keseimbangan equilibrium point atau E. Titik perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan disebut titik keseimbangan, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya di sini kesimpulan grafik di atas, grafik menunjukkan pasar sebelum promosi. Titik E menunjuk harga dan jumlah keseimbangan, yaitu P-nya 44, Q-nya 68. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa konsumen bersedia membeli 68 unit barang pada harga 44. Produsen bersedia menawarkan 68 unit barang pada harga 44. Tidak terjadi kelebihan permintaan atau penawaran. Pasar dalam kondisi seimbang. Oke, selanjutnya di sini ada grafik keseimbangan pasar sesudah promosi. Di sini masih seperti yang tadi ya. Di sini ada sumbu Y atau sumbu P, yaitu menunjukkan harga keseimbangan. Di sini ada sumbu X atau sumbu Q, yaitu kuantitas keseimbangan. Oke, selanjutnya di sini ada titik keseimbangan baru yang dinamakan equilibrium point atau E ya. Di sini titik perpotongan antara kurva penawaran
dan kurva permintaan. Oke. Selanjutnya di sini titik perpotongan barunya memberikan yang pertama ada harga keseimbangan baru yaitu 52 dan jumlah keseimbangan baru yaitu 84. Simpulan dari grafik di atas, promosi berhasil meningkatkan permintaan di setiap tingkat harga. Hal ini menyebabkan harga pasar naik dari 44 menjadi 52. Jumlah barang yang diperdagangkan meningkat dari 68 menjadi 84. Kurva permintaan bergeser ke kanan sementara kurva penawaran tetap. Arti titik keseimbangan dalam ekonomi, titik keseimbangan terjadi saat jumlah barang yang diminta QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan QS. Pada titik ini tidak ada kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Harga dan kuantitas berada dalam kondisi stabil di pasar. Perubahan yang terjadi, permintaan meningkat dari 200 menjadi 240 unit pada fungsi awal. Akibatnya, harga keseimbangan naik dari 44 menjadi 52. Kuantitas keseimbangan naik dari 68 menjadi 84. Makna ekonominya, peningkatan permintaan menyebabkan kenaikan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Ini menunjukkan bahwa ketika konsumen menginginkan lebih banyak barang, permintaan meningkat. Presiden merespon dengan menyediakan lebih banyak namun dengan harga yang lebih tinggi agar pasar tetap seimbang. Perkenalkan, saya Nafa Anggraini. Dan saya Isma Melia Agustin. Di sini kita akan menjelaskan soal nomor 2 tentang BEP, yaitu Break Even Point. Nomor 2 soalnya, sebuah UMKM memiliki biaya tetap sebesar 15 juta dan biaya variabel 25.000 per unit. Harga jual produk saat ini adalah 43.000. Karena persaingan, UMKM berencana menurunkan harga menjadi 33.000 per unit.
tabel di atas, diketahui biaya tetap 15 juta, biaya variabel 25.000 per unit, harga jual 43.000 per unit, harga turun 33.000 per unit. Kita hitung sebelum penurunan harga terlebih dahulu. Yang pertama ada BEP unit yang rumusnya biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. BEP unit sama dengan 15 juta dibagi 43.000 dikurang 25.000. 43.000 dikurang 25.000 sama dengan 18.000. Setelah itu kita bagi 15 juta dibagi 18.000 sama dengan 833,33 dibulatkan menjadi 834 sebelum harga penurunan. Setelah itu kita hitung BEP rupiah yang rumusnya BEP unit dikali harga jual. 834 unit dikali 43.000 sama dengan 35.862.000. Itu sebelum penurunan harga. Oke, lalu sehabis itu kita akan membahas tentang sesudah penurunan harga. Rumusnya masih seperti yang tadi ya. Lalu kita hitung untuk BEP unitnya. Ada 15 juta dibagi 33.000 dikurang 25.000. Hasil dari 33.000 dikurang 25.000 yaitu di 8.000. Lalu kita bagi 15 juta dibagi 8.000 sama dengan 1.875 unit. Jadi sesudah penurunan harga. Lalu kita lanjut ke hitung ke 1.875 unit dikali 33.000 sama dengan 61.875.000. Itu adalah BEP rupiah sesudah penurunan harga. Oke, di sini adalah grafik BEP unit dan rupiah sebelum penurunan harga. Di sini ada sumbu Y atau sumbu RP menunjukkan nilai dalam satuan rupiah. Selanjutnya di sini ada sumbu X atau sumbu quantity yang menunjukkan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Selanjutnya di sini ada TR atau total revenue pada garis hijau merupakan total pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Grafik ini dimulai dari titik 0 dan naik linear, artinya pendapatan meningkat seiring bertambahnya jumlah unit terjual. Selanjutnya, di sini ada TC atau total cost pada garis biru merupakan total biaya atau biaya tetap ditambah biaya variabel. TC mulai dari titik 15 juta karena ini adalah biaya tetap FC yang tidak berubah meskipun tidak ada penjualan. Selanjutnya di sini ada FC atau fixed cost pada garis merah mendatar. Biaya tetap sebesar 15 juta konstan tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Selanjutnya di sini ada titik BEP atau break even point terletak di perpotongan garis TR dan TC yaitu pada 834 unit dan 35.862.000. Pada titik ini total pendapatan sama dengan total biaya. Tidak ada laba, tidak ada rugi. Kesimpulan dari grafik di atas, break even point terjadi pada 834 unit. Untuk tidak rugi, perusahaan harus menjual minimal 834 unit yang menghasilkan pendapatan sebesar 35.862.000. Jika penjualan lebih dari 834 unit, perusahaan akan mulai mendapatkan laba. Jika kurang dari 834 unit, perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya di sini ada grafik BEP unit dan rupiah sesudah penurunan harga. Di sini ada sumbu Y atau sumbu rupiah yang menunjukkan nilai dalam satuan rupiah. Selanjutnya di sini ada sumbu X atau sumbu quantity yang menunjukkan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Selanjutnya, di sini ada TR atau total revenue pada garis hijau masih dimulai dari 0
tetapi kemiringannya lebih landai dari grafik sebelumnya. Ini menandakan bahwa harga jual per unit telah turun sehingga pertambahan pendapatan per unit lebih kecil. Selanjutnya di sini ada TC atau total cost pada garis biru. Tidak berubah dari grafik sebelumnya karena struktur biaya tetap dan variabel tidak berubah. Tetap dimulai dari titik 15 juta biaya tetap. Selanjutnya di sini ada FC atau fixed cost pada garis merah mendatar. Tetap di angka 15 juta, tidak berubah karena biaya tetap tidak dipengaruhi oleh volume produksi atau harga jual. Selanjutnya di sini ada titik BEP atau break even point terjadi pada jumlah unit 1875 dan nilai harga sebesar 61.875.000. Dibanding sebelumnya 834 unit, BEP kini jauh lebih tinggi. Kesimpulannya adalah penurunan harga jual menyebabkan titik impas atau BEP naik dari 834 menjadi 1.875 unit. Artinya perusahaan harus menjual lebih banyak untuk balik modal sehingga risiko usaha jadi meningkat. Berikut adalah hasil jawaban dari sebelum penurunan harga dan setelah penurunan harga dalam bentuk digital ya. Oke. C. Dampak penurunan harga terhadap BEP unit karena harga turun dari 43.000 ke 33.000. Sementara biaya variabel di 25.000, margin kontribusi per unit turun dari 18.000 menjadi 8.000. Akibatnya jumlah unit yang harus dijual untuk menutup biaya tetap naik tajam dari sekitar 833 unit sebelumnya menjadi 1.875 unit sesudahnya. Kenaikan plus 1.042 unit dibulatkan dari 1.875 dikurang 833. Secara relatif kebutuhan volume naik sekitar 2,25 kali lipat atau kira-kira plus 125% lebih banyak unit untuk break even. Intinya, menurunkan harga tanpa menurunkan biaya variabel secara profesional membuat margin kontribusi mengecil sehingga BEP unit melonjak. Sekian dari kelompok kami. Bila mana ada